Selamat pagi kelas 11 MIPA 9. Hari ini pertemuan pertama dengan saya. Sebenarnya sih harusnya di minggu pertama itu sudah bertemu dengan saya. Cuma karena minggu pertama saya punya tugas untuk MPLS, saya menjadi admin di sana, ngurusi MPLS-nya, dan tidak bisa saya tinggal, maka kalian ngalah. Ya bukan berarti yang kelas 10 lebih penting. Cuma kan yang kelas 10 itu baru pertama kali 3 sama 1, dan mereka acaranya sudah terjadwal dari Dinas Pendidikan Provinsi seperti itu. Jadi mau tidak mau saya harus mendahulukan yang kelas 10 dulu, karena juga dia semua kelas 10, jadi kamu terpaksa ngalah dulu. Saya sudah izin lewat ketua kelas kalian. Karena kalau kalian izin satu-satu kan banyak, 36. Makanya saya izin lewat ketua kelas kalian bahwa belajar mandiri dulu, terus kemudian baru dimulai. Nah kebetulan minggu keduanya juga Hari Raya Idul Adha, jadi tidak bisa, jadi kita harus mundur baru minggu ketiga kita pertemuan pertama. Tapi saya kira tidak apa-apa, nanti kita mulai saja. Yang pertama, kenapa kita harus menggunakan Zoom kali ini? Ya nanti akan saya bahas apakah terus kita mau pakai Zoom terus, atau kita mau seperti apa, nanti saya bahas. Yang pertama tentunya kenalan dulu, perkenalan dari saya. Terus kemudian yang kedua, apa kita mau bahas tentang kontrak pembelajaran kita, atau selama pembelajaran itu apa yang saja yang dilakukan, terus seperti apa yang harus kalian lakukan, terus seperti apa saya, terus kemudian harus mengikuti seperti apa. Nah itu nanti bisa kita sepakati bersama-sama di sini. Terus yang ketiga, perkenalan dari kalian. Jadi nanti saya mau kenal kalian satu persatu. Agenda kita hari ini cuma itu. Jadi pertemuan pertama ini yang pertama kali kenalan dulu. Saya kira nama-nama yang di kelasmu itu agak asing buat saya. Karena kelas 10-nya itu saya hampir tidak pernah mengajar kalian semua. Jadi dari tiap tahun biasanya saya ngajar kelas di MIPA 8, MIPA 9 saja. Terus kelas 11-nya juga, dan kelas 12-nya biasanya kelas 1, MIPA 1, MIPA 2, atau kelas yang 4 semester. Jadi ini biasanya kelas MIPA 9 itu ya dari kelas MIPA 8, MIPA 9 yang dulu biasanya begitu. Karena tahun-tahun kemarin sebelum tahunmu itu kan ada kelas CI atau kelas unggulan atau kelas cerdas istimewa. Jadi kelas cerdas istimewa itu biasanya ditaruh di kelas MIPA 8, MIPA 9. Nah, itu yang ngajar saya. Tapi kebetulan untuk tahunmu tidak ada karena PJJ, karena daring, jadi semua dianggap sama seperti itu. Jadi mungkin sebelumnya kalian ada di kelas 10 MIPA 5 mungkin. 10 MIPA 5 dan nggak ketemu saya karena saya cuma ngajar MIPA 8, MIPA 9. Jadi saya harus coba kenal kalian satu persatu. Yang pertama dari saya, nama saya David Ardianto. Biasa dipanggil Pak David atau dipanggil Mas ya oleh. Dipanggil Mas David ya oleh, terserah. Nek Om ya boleh-boleh saja. Tapi nek Ilham Akbar itu manggil saya Om ning dalan itu Om David, kan ya ketok gak keren itu. Tapi nek yang manggil di sana itu misalkan sapa Berlian terus manggil Om ngono kan, terus sing krungu kan ya enggak enak juga. Engko darani wah iki sapa nih ngundangi amum-amum ngono kan ya ora enggak enak. Jadi kalau yang cowok sih terserah, kalau yang cewek manggilnya Pak aja enggak masalah buat saya. Gitu ya, tapi ojo Om. Nek Om nek misalnya ning jopo kan pikirannya kan macam-macam. Itu. Terus kemudian mungkin kalian sudah dengar dari teman kalian atau kakak kelas kalian, saya tipe guru yang mungkin agak unik, berbeda dengan yang lainnya. Saya akan apal nama kalian satu persatu. Berikut kepribadian secara singkat dan rumahnya mana. Jadi kalau dalam tatap muka atau pembelajaran tatap muka, biasanya saya dalam 1 bulan sudah bisa mengenal kalian semua. Namanya siapa, terus kemudian rumahnya mana, ini matematika isopora, yang ini itu kepribadiannya minimal, nek ngomong diulang pun tukang ngoceh terus kayak manu, sing iki didiemkan sudah bisa selesai, yang ini dia harus dibimbing terus sampai ketemu jawabannya, terus yang ini diteke selesai, atau yang ini harus dari awal pelan-pelan. Itu saya akan kenal satu persatu, biasanya seperti itu. Jadi dalam bulan pertama itu saya coba mengenal, biasanya di 1 bulan, setelah bulan kedua, masuk bulan kedua itu biasanya saya sudah kenal semuanya. Berikut nama dan rumahnya dan kepribadiannya biasanya seperti apa, saya biasanya kenal. Itu. Terus selama PJJ mungkin agak susah untuk itu semua karena kita nggak bertemu. Sedangkan
pas pembelajaran tatap muka matematika itu ketemu paling enggak 4 jam seminggu atau 2 pertemuan. Jadi saya bisa ketemu kalian itu paling enggak seminggu 2 kali. Saya coba mengenal satu persatu. Dan biasanya saya cepat-cepat, sebulan itu enggak sampai sebulan, biasanya seminggu itu yang cowok-cowok hafal. Karena yang cowok-cowok itu biasanya kan cuma sedikit dan beberapa itu hafal. Yang cewek itu saya cepat hafal, tapi yang biasanya tidak jilbaban. Yang jilbaban itu saya biasanya agak lama. Kenapa agak lama? Bukan terus mikirin jilbaban dan sebagainya, tidak. Karena jilbaban itu biasanya wajah meh podo ke KB jilbaban. Namanya ketutupan jilbab. Jadi kan saya nggak bisa nginget namanya satu persatu. Kalau yang lihat laki-laki ini saya nonton oh jenengi sopo, mudah buat saya untuk mengingat. Kalau yang cek biasanya yang jilbaban agak susah, apalagi yang jilbaban wajahnya mirip-mirip. Jilbaban kacamataan wong telu podo kabeh, nek putih-putih kabeh, nek gembul-gembul kabeh lah itu agak susah buat saya membedakan satu persatu. Tapi dalam pembelajaran jarak jauh, walaupun saya mungkin terbatas untuk mengingat kalian, tapi tetap saya akan mencoba mengingat kalian walaupun dengan waktu mungkin yang agak lama. Tapi saya akan coba mengenal itu. Bahkan kalau pembelajaran tatap muka itu saya hafal tulisannya. Oh ini tulisannya Mbak Aulia, ini tulisannya Mbak Alvera, ini tulisannya Mbak Koroni, saya akan hafal. Jadi ini yang mengerjakan orang lain atau kayak apa seperti apa itu saya akan kelihatan. Bahkan lebih ekstrim lagi nih, misalnya pembelajaran tatap muka, itu idemu atau bukan, gue nurun atau bukan, itu biasanya saya paham. Oh ini biasanya ide neraka yang ini, berarti ini nurun siapa atau dapat ide dari siapa, biasanya saya akan paham seperti itu. Cuma sama PJJ mungkin akan terbatas, tapi saya tetap akan mencoba untuk itu. Terus kemudian saya tipe guru yang mungkin agak berbeda dengan beberapa orang, karena saya penganut paham, misalkan saya kasih ilustrasi, saya mau ngajak kalian masak nasi goreng, mungkin saya tidak ngajak beberapa guru mungkin mencontohkannya gini. Oke, ini ada resep nasi goreng. Terus kemudian resepnya itu ditulis, kalian nulis podo persis, terus kemudian kita coba bareng-bareng, tak prakteke, kowe nonton, selesai. Begitu selesai, terus saya ganti, oh silahkan, sekarang kalian coba masak nasi goreng. Mungkin akan banyak seperti itu beberapa, tapi saya tidak seperti itu. Saya penganut paham bahwa kalau saya mau masak nasi goreng, saya akan ngomong di kelas ini. Mbak, Mas, yuk kita masak nasi goreng. Nasi goreng itu adalah bla 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 bla, saya kasih pengantar sedikit. Terus kemudian selesai, silahkan coba dimasak nasi gorengnya. Mungkin kamu masak nasi goreng, mungkin malah ada yang nasi digoreng langsung benar. Mungkin nasi digodok, saya akan tanya, ini judulnya goreng loh Mbak, Mas. Bener nggak ini kamu mau kamu rebus? Oh betul Pak, ini nanti suwe-suwe jadi sego goreng. Itu saya cuma akan ngomong, oh betulkah seperti itu? Dan kamu harus mencoba itu. Atau malah sing mbok goreng telo. Terus kemudian saya tanya, ini judulnya nasi goreng, bukan telo goreng. Bener nggak kalau ini telo yang kamu goreng? Kalau kamu ngayal Pak ini nanti lama-lama telo itu digoreng setengah jam jadi nasi gitu ya. Saya akan coba lihat nonton itu jadi nasi atau tidak. Itu. Terus mungkin sudah benar nasi yang digoreng, dalam prosesnya kamu masukkan garam, mungkin garamnya 1 piring boleh PKB. Saya juga akan nanya, garam itu rasanya Pak asin, benar nggak kamu mau masukkan garam itu 1 piring semuanya? Nah, kamu jawab, oh yakin Pak, ini semakin banyak semakin enak. Nah, saya juga akan cuma diem, oke, kalau kamu pendapatmu seperti itu, teruskan sampai selesai. Dan nanti sampai selesai kamu buat nasi goreng. Lah, itu dalam kamu buat nasi goreng itu, mungkin akan ora enak. Atau bahkan kalau sebaik misalkan kamu lakukannya dengan baik, dengan penuh perhitungan dan sebagainya, cari informasi dan sebagainya, mungkin nasi gorengmu bisa lebih enak dari nasi goreng yang saya buat. Dan misalkan nasi goreng tidak enak, oke, rasake bareng-bareng enak enggak? Oh enggak enak Pak, ini terlalu asin. Oke, berarti kalau asin itu apa? Garam. Berarti coba nanti masak lagi, garamnya dikurangi. Nah, sampai ketemu masakan sing enak. Kenapa saya menganut paham seperti itu? Karena dengan paham saya pertama, paham yang pertama cuma memberikan resep dan kamu ikuti, itu yang pintar masak bukan kamu, tapi saya. Karena kamu tidak pernah berpikir, tidak pernah belajar untuk masak secara benar. Ngerti ini mau masak tadi. Kalau kamu pakai cara yang kedua, kamu bisa jauh lebih pintar dari saya. Tapi bisa juga saya repot, karena kamu belum mesti selalu benar dan bisa enak. Tapi nggak apa-apa, begitu nanti kamu berhasil masak nasi goreng dengan cara yang kedua, saat temenmu masak, kamu diminta merasakan, kamu akan ngerti, oh ini kok nggak enak ya, oh ini berarti kamu kecapnya kurang, karena kamu pernah ngalami sing kecap kurang rasanya kayak ngono. Tapi kalau dengan cara yang pertama, kamu diminta merasakan ngene temenmu iki gimana, ya pokoknya ngene iki ra enak. Lah sing enak ya pokoknya nganggo caraku. Jadi kamu tidak ngerti jalan untuk ke yang enak itu seperti apa dan tidak bisa memperbaiki kesalahan yang kamu buat.
Jadi saya menggunakan teknik yang kedua. Kenapa? Karena menurut saya matematik itu bukan sesuatu yang dihafal. Mungkin di SMP kamu masih bisa menghafal karena materinya sedikit atau SD. Saat SMA materinya akan lebih kompleks, apalagi ada peminatan, ada wajib atau matematika umum. Jadi yang saya mau tekankan konsepnya. Kenapa kok konsepnya? Jika kamu ngerti konsepnya, saat kasusnya diubah atau saat masalahnya diubah, kamu tetap bisa menyelesaikan itu dengan baik. Tapi nek mbok apalgi, guru yang kayak contoh, terus kemudian ngomong akeh, terus kemudian ada soal, dicontohnya digarap, terus kemudian di sebelahnya kamu dikasih soal baru dengan angkanya yang diganti, ya mesti bener, wong tinggal nurun. No. Tapi kan kamu nggak mikir, yang pinter kan guru nih, bukan kamu tidak mengerjakan di situ. Nah itu kamu apal, jos, nilainya 100, tapi begitu kasusnya diganti, yakin kamu bisa. Kan nggak seperti itu, makanya saya menganut paham seperti itu. Atau lebih mudahnya ya, biar gampang dipahami, misalkan saya mau ngajak misalkan siapa yang kenal Amorita atau Cantika atau Panggilan ini siapa ya? Karena tetangga saya, putrani Pak Giri, tentara itu. Misalkan saya ngajak Amorita, ayo kita naik bis, belajar naik bis ke Solo. Terus saya ngajak Amorita ke SMA 1, terus kemudian saya nyegat bis di depan. Ini misalkan orang PPKM. Saya nyegat di situ, Amorita naik bareng saya, naik bis itu bareng saya, terus kemudian jalan, lingkun aku bayar apa Amorita ikut ngamati nonton, terus kemudian turun di Solo. Nah, saat saya akan nyuruh lagi kita pulang udah, Amorita silakan naik bis ke Solo, iso mesti, kari persis carane, apalagi di jam yang sama. Oh kok bisa lewati iki, aku nyegat ini bayar sini turun sini. Nah, tapi saya tidak seperti itu, saya akan ngomong, Mbak Amorita silakan coba naik bis ke Solo. Ya wis, dia akan coba naik bis. Mungkin yang dicegat bukan bis ke Solo, mungkin yang dicegat malah bis ke Purwantoro mungkin, tapi nggak masalah. Terus mungkin sudah benar naik bis ke Solo, mungkin dia turun di Sukoharjo. Nah, mungkin keliru. Terus nanti akhirnya bisa sampai ke Solo. Tapi saat sampai ke Solo, itu konsepnya kuat. Onek numpak bis konsepnya yang ini. Begitu saya nyuruh, yuk sekarang coba ke Surabaya, naik bis. Kalau dengan cara yang pertama bingung, orang ngerti konsepnya numpak bis kaya ngopo. Kan cuma ngetut ki, ngapal ki. Tapi kalau dengan cara yang kedua, oh konsepnya naik bis itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu bisa selesaikan. Mungkin akan ada di masalah beda. Oleh Surabaya, Rairono, bisa yang mana, tapi bisa karena kamu ngerti konsepnya. Jadi paham saya seperti itu dalam mengajar. Itu sedikit tentang apa yang akan kita pelajari atau seperti apa modelnya seperti itu. Terus nanti dalam pembelajaran, apakah saya akan menggunakan Zoom terus atau saya akan menggunakan platform yang lain atau seperti apa. Jadi saya tidak akan menggunakan Zoom terus. Tujuannya apa? Kalau saya menggunakan Zoom terus, ya kasihan kamu. Kasihannya satu, pulsanya juga. Terus yang kedua gadgetnya, gadget atau PC-nya mesti akan panas karena tinggal seperti ini terus. Jadi saya tidak akan menggunakan video conference terus-menerus karena masalahnya itu tadi dan itu tidak efisien. Nah nanti matematika aku mulang nganggo Zoom, sopo meneh guru mulang nganggo Zoom, kabeh mulang nganggo Zoom, sesuai HP ini jebol orangnya sebulan. Itu. Terus yang mau dipakai apa? Saya nanti dalam tiap pertemuan saya akan menggunakan Google Classroom. Tujuannya menggunakan Google Classroom apa? Jadi ada tujuannya ya, Pak, kenapa kok tidak yang mudah wae nganggo WA atau seperti apa? Jadi akan saya jelaskan ke kamu. Jadi kamu nanti kalau ditanya orang lain, oh kamu matematika diajar siapa Pak David? Menggunakan apa biasanya? Oh, pakai Google Classroom. Kenapa? Ya mbuh gurune karepe ngono kan, mbuh karepe cetha ora ngerti aku. Wong karepe yo ngono-ngono kuwi. Bukan seperti itu, tapi ngerti. Jadi dibiasakan kalau mengerjakan sesuatu itu ada dasarnya. Jangan kerja kuli. Kerja kuli itu kalau kuli itu diminta pindah batu dari tempat A ke tempat B, mesti dipindah. Nah kamu tanya, kenapa itu kok dipindah? Nggak tahu, karena diperintah. Nah, jangan seperti itu. Kamu belajar untuk ngerti kenapa kita pakai itu, kenapa pakai ini, alasannya seperti apa. Yang pertama, yang paling mudah itu sebenarnya pakai WhatsApp. Semua punya WhatsApp, hampir semua lah, hampir semuanya sekarang punya WhatsApp. Tapi kenapa tidak pakai WhatsApp? Yang pertama, nih pakai WhatsApp itu, nih grup itu akan ganggu guru yang lain. Kalau saya pembelajaran, saya perlu ngomong, saya ngasih tugas, saya ngasih ngomong dan sebagainya, mesti ada beberapa notifikasi cering gitu, mungkin ganggu guru lain yang tidak berkepentingan di situ.
Yang pertama. Yang kedua, kalau saya buat grup sendiri, grup WA sendiri, mata pelajaran matematika peminatan, terus kamu gabung, ya mungkin tidak mengganggu guru yang lain. Tapi kasihan kamunya. Engko matematika peminatan gawe grup, engko bahasa Inggris gawe grup, sejarah gawe grup, sosiologi gawe grup, basa Jawa gawe grup, sesuai stres. Iki guru meh mulang jane nganggo apa, grupe dhewe-dhewe, karepe meh piye kan repot. Makanya saya yang ketik pakai Google Classroom. Kenapa dengan Google Classroom tidak mengganggu yang lain, tidak merepotkan kamu. Terus kemudian apa yang kita pelajari di situ, kalau kita menggunakan WhatsApp, pertemuan pertama saya ngasih materi di situ, ngasih video di situ, atau ngasih apa. Kamu saat mencarinya lagi repot, dadak scroll-scroll ke atas, kowe ora kehapus, ngene memori ini sithik dihapus wis ilang. Kok takok koncone ngomong, "Lah Dik, pertemuan pertama Pak David mulang apa, Bos?" Mbuh ngomong ngecipik ora cetha kae. Jadi kan itu nggak ada datanya. Nah, di Google Classroom itu semuanya akan ada datanya. Oh, pertemuan pertama kita ngapain, ini isinya ini, kedua ini, ketiga ini. Jadi kamu bisa lihat dengan mudah. Oh, pertemuan pertama saya mau mempelajari lagi, pertemuan kedua saya mau mempelajari lagi. Sehingga pas ulangan atau UKD, kamu kalau mau pelajari lagi semuanya bisa terdata di situ dengan baik. Terus di Google Classroom itu membantu kita juga misalkan mengumpulkan tugas dan apa bisa kumpul jadi satu di situ. Jadi arsipmu enak. Waktu saya ditanya, misalkan ada orang tua mau nanya, Pak, kenapa anak saya kok nggak dinilai? Kenapa kok di rapotnya nggak dinilai kosong? Ya ini Bu, Putrani nggak pernah mengerjakan. Ini Pak, Putrani nggak pernah mengerjakan. Seperti itu kan saya bisa punya datanya semuanya dan update-nya bisa di situ. Dan alasan yang terakhir menggunakan Google Classroom, menurut saya Google Classroom itu LMS atau Learning Management System yang termudah menurut saya, gampang. Karena akun Gmail sebenarnya kalau tidak pakai belajar ID kalian juga punya. Mesti karena kalian punya gadget kan masuknya kan pakai email. Nah, tapi kalau nanti pakai belajar ID ya usahakan kita pakai belajar ID saja karena ada beberapa kemudahan di sana yang diberikan pemerintah secara gratis. Jadi kita manfaatkan karena Mas Menteri kita itu orang IT, jadi beliau paham yang LMS yang menurut beliau baik, yang bisa dikembangkan secara baik dan mudah, dan saya kira itu sebenarnya mahal. Tapi jadi nanti kalian menggunakan itu akan saya jelaskan. Jadi yang pertama saya menggunakan Google Classroom untuk pertemuan sehari-hari. Saya juga akan masih menggunakan WA sih, cuma untuk mengingatkan selamat pagi ini pertemuan saya dan sebagainya. Cuma sekali dua kali. Seterusnya saya nggak perlu mengingatkan, silakan lihat di Google Classroom. Saya kira kamu sudah dewasa, jadi ngerti, oh ini jam saya, ini larinya ke sana. Tidak perlu tiap hari saya ingatkan di WA. Walaupun ini pertemuan pertama kedua, saya akan usahakan mengingatkan kalian di lewat WA. Itu terus kemudian di Google Classroom nanti ada apa, nanti akan saya jelaskan. Terus kemudian setelah nanti pertemuan lewat Google Classroom, di situ juga akan ada yang di akhir KD. Jadi tiap KD kan ada pertemuan pertama, pertemuan kedua lah. Pertemuan terakhir sebelum ulangan baru kita pakai Zoom atau Google Meet. Nanti dilihat saja karena Google Meet sudah disediakan pemerintah, atau kalau mau pakai Zoom ya pakai Zoom tidak apa-apa. Jadi dia video conference-nya pakai dua itu. Kalau tidak Zoom ya Google Meet nanti yang mudah. Kalau maunya pakai Zoom ya pakai Zoom, nggak masalah. Jadi nanti pertemuan terakhir sebelum ulangan kita pakai Zoom atau kita video conference. Nah nanti video conference-nya ya tidak seperti ini. Ora terus saya ceramah terus ngrungokke kayak nonton wayang, enggak. Jadi hal yang kamu pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, kalau ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan. Jadi tanya, Pak ini seperti apa? Ini yang saya bagian ini saya nggak jelas. Tapi ini penting loh ya. Ini kulino ini. Kalau yang ditanyakan itu yang ditanyakan bagian mana lah, itu kamu harus ngomong. Jangan tanyakan Pak dari depan sampai belakang, dari depan sampai belakang itu jenenge kowe ra sinau. Nah, tiap pertemuan kamu ngapain nih dari depan sampai belakang, kamu dijelaske ulang. Waktunya juga nggak akan cukup. Terus misalkan bertanya soal, boleh Pak, boleh saja silakan. Tapi kamu juga harus mencoba. Jadi tidak tiba-tiba ada soal tanpa kamu mencoba ditanyakan, ya kamu coba dulu, nggak bisanya di mana, berhenti mentok di mana. Dan nggak harus saya yang jawab. Misalkan ada yang bermasalah, terus kemudian satu ganti yang lainnya, misalkan Mbak Lia punya masalah, terus Mbak Mutiaran jawab, nggak masalah, nanti ganti, saya share screen di sini nggak apa-apa, saya atur biar gantian ngomong, nggak masalah saya kira. Jadi itu, nanti di pembelajarannya ada masalah apa saja, ada apa saja di Zoom pertemuan terakhir itu kita bahas bareng-bareng. Oh ini masalahnya ini, harusnya seperti ini, dan sebagainya. Itu kalau dari itu yang saya gunakan dalam pembelajaran. Terus mohon izin share screen sebentar.
Nah, nanti jadi menggunakan ini, ini kelas yang saya ajar, terus kemudian kamu di MIPA 9 ini. Nah, ini, terus kemudian kode kelasnya ini, oleh mbok tulis, oleh mbok screenshot, terserah sih carane piye. Ditulis dulu apa di screenshot dulu. Tapi ora jagake kancane, engko siji jagake kancane, siji jagake kancane, akhirnya kabeh rene sing nulis bareng bingung, apa nanti kodenya apa ora cetha. Dah, mbok screenshot boleh, mbok foto juga boleh, mbok tulis juga ora masalah. Monggo pakai cara yang memudahkan kamu. Udah ya? Oke. Jadi nanti saya menggunakan Google Classroom seperti ini. Terus kemudian nanti kalau ada apa-apa, itu biasanya saya akan menaruh tugas atau pertemuan kita itu di tugas kelas. Di tugas kelas nanti di sini akan biasanya saya beri buku juga. Cuma bukunya peminatan itu PDF yang dari Kemdikbud itu saya belum nemu ya. Kalau yang umum ada. Sudah saya berikan yang saya ngajar umum sudah ada bukunya. Tapi karena ini belum ya, sementara isinya ini dulu. Termasuk pertemuan pertama kita ini, saya biasanya walaupun menggunakan Zoom atau Google Meet, tetap saya akan rekam, terus saya posting di sini juga. Jadi kamu bisa lihat, oh pertemuan kita pertama itu kita ngapain, kenalan, terus sambil ngapain di sini ada. Terus yang harus kamu lakukan saat pembelajaran yang pertama adalah presensi. Jadi diingat-ingat, saat pembelajaran matematika peminatan, saat masuk misalkan kamu mulainya jam 7.30, sebelum jam 7.30 diusahakan presensi, misalkan 7.25. Tapi kalau kamu 7.30 tok presensi ya nggak masalah. Atau kelebihan lah 7.35 atau 7.32 baru presensi ya ora apa-apa. Tapi jangan sampai presensi 7 apa namanya jam 8 lagi presensi lagi, setelah setengah jam baru kamu presensi. Jadi diusahakan kamu presensi dulu baru ikuti pembelajarannya. Paham ya? Jadi jangan pembelajaran dulu baru presensi loh, presensi dulu baru pembelajaran. Tujuannya apa? Saya bisa ngecek, wah anak ini sudah siap belum, sudah ikut belum. Dan kamu juga nggak akan kelupaan. Nanti wes rampung, rumongso nggarap tugas dan sebagainya, rampung terus buat tinggal. Jadi yang pertama dilakukan presensi. Presensinya nanti letaknya di sini, di tugas kelas. Atau di forum itu mesti ada apanya, ada notifikasinya. Tapi ya gampangnya semua nanti di tugas kelas. Terus presensinya bentuknya seperti apa ini? Di sini silakan melakukan presensi kehadiran setiap sebelum mulai pembelajaran matematika peminatan. Jadi ini gini, kamu presensi dulu. Ya sebelum, Pak lah ini kok enggak lah, ini kan pertemuan pertama. Jadi ini agak berbeda. Jadi nanti kalau yang pertemuan pertama ini tugasmu setelah pertemuan ini diingat-ingat ya, gabung ke ini Google Classroom dengan kode tadi, terus kemudian kamu absen presensi. Saya ulang. Nanti setelah pertemuan Zoom kita selesai, kamu masuk ke Google Classroom-nya, terus kemudian presensi. Tapi pertemuan-pertemuan berikutnya, presensi dulu, baru pelajaran. Kalau ini beda, pelajaran dulu, baru presensi, karena ini pertemuan pertama. Ngerti ya? Pak, kan sini iso Pak, di-share dan sebagainya. Saya itu penganut paham bahwa nge-share dan sebagainya itu ya pas jamin. Ora jam 09.00 wengi nge-share, silakan gabung ini. Besok jam 4 gabung ini, kerjakan itu. Lah iki muridnya stres wis kowe. Kabeh guru jam sak nglilire gawe classroom rampung jam 12 wengi. Anak-anak silahkan gabung grup ini. Lah ini kurang 5. Lah iki wayahe wong turu diuyak gabung grup wong kurang gawean. Jadi pas jam ya itu. Jadi pas saatnya belajar ya belajar, saatnya dulan ya dulan. Jangan sampai belajar mengganggu dulanmu dan dulan mengganggu belajarmu. Pas jam saya serius pelajaran-pelajaran. Pas jam dulan ya dulan, jam turu ya turu. Orang pas jam turu kelingan pelajaran. Ini malah orang sehat malah do sakit kabeh. Jadi kerjakan sesuai waktunya, sesuai porsinya. Presensinya ini saya simulasikan sebentar biar nggak jadi masalah nanti. Tanggal pertemuannya ini, misalkan sekarang ya tinggal diklik today segini. Ya, jadi tinggal ini diklik terus ini HP tampilannya hampir mirip sih. Nggak beda-beda sedikit kan layarnya gitu. Terus kemudian pilih kelasnya 11 MIPA 9 sudah saya buat single dan cepat. Terus kemudian diklik berikutnya. Terus kemudian di sini nama lengkapnya siapa? Nah, Arisna ya tinggal diklik Arisna. Sudah ada namamu, tinggal milih baik. Pilih namamu, ojo namane koncomu apa meneh yangmu. Terus kedua nomor absenmu piro nek selikur ya pilih selikur, nek 16 ya pilih 16. Terus keterangannya ning kene dipilih salah siji, nek hadir ya mbok klik centang hadir, nek sakit ya kamu centang sakit, nek izin ya kamu centang izin gitu. Tapi aja dicentang ini. Nah ini repot.
hadir apa izin kok ngrekapku repot iki karepe dhek meh lor, meh izin apa meh mlebu apa meh ora. Jadi diklik salah satu, aja loro-lorone apa meneh wae iso telu tak kliki telune kabeh. Ben apik. Lah iku bingung sing rekap. Pilih salah siji wae. Terus ini penting juga saat kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran atau apa dan sebagainya, konfirmasi terlebih dahulu. Kebiasaan PJJ apalagi SMA 1 itu saya ingatkan, bahkan saya sering marah-marah di grup kelas. Jadi kalau kamu itu cetol, saya biasanya kan baik. Tapi nek kamu cetol, saya marah-marah itu saya juga akan nggak takut untuk marah-marah. Kalau demi kebaikan kamu, aku tuh marah-marah nih grup, saya nggak peduli, saya juga akan tetap marah-marah. Kalau tidak kamu tidak bisa itu ngabarinya itu di depan. Misalkan ini mau pelajaran, kamu ada acara apa-apa, maaf saya nggak bisa pelajaran, saya sakit. Pak, saya nggak bisa pelajaran karena ini ada acara ini. Kamu izin duluan. Jangan sampai kamu udah nggak hadir, dicari, tak ngomongin yang grup, ngasih cari ulang-ulang, saya cari, nggak ada kabar, terus lagi wengi apa sore ngabari, maaf Pak, saya tadi nggak ikut pelajaran, lah kat mau ngopo. Jangan sampai dibiasakan itu kamu konfirmasi dulu, ora digoleki terus lagi ngomong, oh, maaf tadi saya kesini, maaf tadi saya ke sawah, macul dulu, ya ora cetok. Ngomong di depan, bukan di belakangnya baru ngomong. Digoleki ngasih bingung-bingung lagi ngomong, maaf saya ini. Enggak, di depan ngomong dulu. Dan saya bukan berarti kepo ya. Wah, ini teh murid itu kabeh terus Pak David kepo, wong izine ditakoni. Karena pas jam saya, kamu itu tanggung jawab saya. Jadi nek kamu izin dengan saya banyak bertanya, yaitu harap dimaklumi. Misalkan Mbak Vidya izin, maaf Pak, saya ini nggak bisa hadir karena saya hari ini sakit. Misalkan saya akan nanya izin dokternya mana, oh saya belum periksa. Nanti kalau periksa izin dokternya dikasihkan ke saya, Mbak, saya mau lihat. Atau saya minta nomor orang tuamu, Mbak, saya telepon orang tuamu. Atau saya minta izin orang tuamu mana, tolong difotokan. Itu buat saya normal. Dan saya juga akan ngerti, oh maaf Pak, ini saya sakit sampai nggak bisa bangun misalkan. Oke, saya akan menyadari, Pak ini saya sakit, ini saya baru periksa. Oke, kalau sudah periksa saya minta surat izin dokternya ya Mbak. Atau Mas, saya kan bertanya gitu. Jadi jangan terus mikir, wah ini wong kepo ngono diurusi, bukan diurusi, karena pas jamu itu kamu tanggung jawab saya. Nih pas jam saya terus kemudian kamu nggak ada, tiba-tiba kowe ning dalan kecekel polisi atau satpol PP kan yang dimarahi saya. Oh kamu di jam saya kok iso tekan dalan, berarti kan gurune ra mulang kan. Juga sama, maaf Pak, ini saya izin kakak saya menikah. Nah, adik saya menikah kan kita jarang ya. Biasanya kan kakak saya menikah atau bulik saya menikah. Oke, izinnya mana? Bisa saya minta dan sebagainya. Dan izin dulu kalau bisa. Kecuali yang mendadak loh ya. Misalkan meninggal kan juga ada. Misalkan yang ngabari, Pak maaf saya besok nggak bisa ikut pelajaran. Ada yang meninggal kan ya mungkin. Kan ya ngabari sih yang meninggal itu. Memang mendadak lah itu nggak apa-apa. Tapi yang menikah dan sebagainya, maaf Pak ini kakak saya menikah. Orang dadak izin. Kan menikahnya orang dadak atau orang mungkin kakakmu itu menikah langsung wah iki yo langsung nikah 5 menit langsung nikah kira mungkin mesti kan ya nek proses itu ada rencananya dulu gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa nanti izin dulu, kalau saya tanya ya dijawab saja, ora usah mikir nek aku kepo neko-neko kan saya penasaran juga kamu lagi ngapain opo dan sebagainya. Oh bener anak ini berarti izin dan nggak masalah. Terus yang terakhir di sini upload foto diri saat akan memulai pembelajaran. Ya wes terus diupload fotomu. Pak apa harus pakai seragam itu kemarin ditanyakan, kalau jam saya nggak perlu kecuali saya umumkan. Tapi sing sopan. Terus ini perhatian untuk foto ini terutama sing cewek-cewek karena ini rata-rata malah murid itu cewek kabeh. Saat foto ini ora usah diedit. Saya itu gumun bertahun-tahun karo ning SMA siji. Pak kon ngirim foto ngene itu sing wedok sini diedit lah sing nganggo pandaning pipine, nganggo lope-lope, nganggo apa dan sebagainya, difilteri. Iki karepe ngopo ngono. Jadi kamu foto, kamu ada apa adanya, foto dikirim wes, masa diedit difilteri gen ketok putih, ketok ayu. Alah aku tak tonton iki fotone kok ayu men bareng ketemu wong lah nyatane guru koyo ngene. Sing kayak filter ngasih ngedit pirang jam nih. Udah kamu foto apa adanya dikirim di situ. Tapi apa adanya itu sing masuk akal. Ora terus kue foto lagi tangi turu, ora sikatan, ora adus, ora cetha, rambutnya ngalor ngidul terus foto ora, maksudnya ya foto ya yang rapi, nggak usah diedit. Terus ini ditonton, ini foto diri. Foto diri itu ya berarti fotomu. Ora foto nih bukumu. Bukumu buat foto nih, apa kucingmu buat foto nih. Ini kamu yang saya mau lihat, kamu itu udah stempel buat pelajaran belum. Bukan kucingmu, bukan buku nih. Dan fotonya ini tiap mau pertemuan kamu foto.
Orang kamu ngirim foto itu tak tonton, ada yang fotonya dari pertemuan pertama sampai terakhir kok podo, terus ini foto ini siji dikirim ke terus gitu. Pisan seragaman kita rapi adus buat foto. Besok pertemuan kedua ya foto sing wingi meneh asline karo turu iki. Tapi fotone wingi dikirim, fotone wingi dikirim, jangan seperti itu. Kirimkan tiap pertemuan kamu foto. Wes, apa adanya ora usah diedit, ora usah dilebokke filter dhisik, engko dicoba pindah lagi dilebokke rono, kanggo aplikasi apa kesuwen. Jadi saya harap absennya ini sudah saya buat seperti ini, kamu tinggal ngeklik-ngeklik aja, nggak sampai 1 menit selesai. Jadi tujuannya teknologi itu memudahkan kita. Jadi ada teknologi itu dibuat lebih mudah. Nek teknologi gawe luwih susah, nah itu rasa dinggu. Ngapain gawe luwih susah dipakai? Ya kan yang banyak manfaatnya lah kita pakai. Gitu ya. Itu untuk presensi. Terus nanti ada di sini akan ada KD-nya, KD1 pertemuan 1 apa isinya apa. Terus itu isinya apa? Yang pertama setelah kalian presensi di situ kan akan ada materi. Materinya bentuknya apa? Mungkin ada di kelas lain sing wis pelajaran ya. Yang kelas misalkan 12 lah. Contohnya wae. Nah, jadi di sini ada presensinya, terus kemudian ini perkenalan, nanti kamu juga akan ada ininya. Setelah ini nanti selesai, saya masukkan ke sini, lagi ada videonya kita pertemuan pertama. Terus dimensi 3 misalkan ini pertemuan pertama akan kayak gini. Jadi isinya satu PowerPoint. PowerPoint itu memudahkan kamu yang kamu pelajari poin-poinnya apa. Terus yang kedua itu video. Video yang saya ambil dari YouTube. Bukan YouTube saya sendiri. YouTube saya sendiri itu saya pernah mencoba membuat waktunya panjang. Terus merepotkan. Jadi aku ora masalah repot, tapi saya lihat di YouTube itu ternyata yang bagus-bagus banyak. Jadi mendingan daripada saya menghabiskan waktu untuk membuat video ini, lebih baik saya fokus ngajar kamu, saya memberikan video ini yang menurut saya pilih yang konsepnya masuk. Yang dia menanamkan konsep secara bagus saya pilih. Jadi ada materinya ini, PowerPoint, terus kemudian ada video dari YouTube untuk kamu pelajari. Apakah selalu ada ini, terus yang terakhir, yang gampang mudahkan itu ada tugas. Saya penganut paham bahwa yang tadi saya katakan nek dulan-dulan nek sinau-sinau. Jadi saya memberikan tugas itu harus diselesaikan pada jam saya. Misalkan jam saya selesai jam 9 ya jam 9 dikumpulkan. Setengah 9 mbok tumpuk ya oleh nek wis rampung. Nek misalkan kue telat setengah 10 lagi mbok tumpuk atau 9.15 mbok tumpuk oleh. Tapi orang ini mbok tumpuk orang 2 hari 3 hari kemudian lagi mbok tumpuk. Malah pas selesai saya memberikan tugas yang dikerjakan 1 kali selesai. Jam saya selesai, sudah saya pikirkan itu. Nek kue cepet belum jam saya pun sudah selesai. Tujuannya apa? Yaitu tadi, orang yang mosok gawe tugas ya silakan merangkum, kon rangkum 3 halaman, petang halaman, digarap rong dino ngasih wengi-wengi ra rampung kok ditumpuk. Mesake murid sesuk murid dan kabeh. Jadi kalau saya enggak selesaikan itu di jam saya. Itu sudah saya pikir kalau misalkan ada materinya ini berapa menit, ini saya sudah hitung menitannya. Jadi orang yang alasan, Pak saya belum selesai itu berarti gue racetok. Mesti buat sambil hal-hal yang orang genah. Kamu fokus ikut ini, saya kira selesai. Itu ya, jadi ini materinya dari sini. Pak, apakah tiap pertemuan itu ada materi, ada tugasnya? Belum tentu. Kadang misalkan saya pengen materi tok, ya kadang materi tok dulu. Tujuannya apa? Ya biar kamu fokus sinau tok. Atau materi sama tugas itu sudah saya juga kadang seperti ini. Atau kadang juga tugas tok materinya sudah selesai. Saya mau ngecek nih, sebelum pertemuan terakhir saya ngasih tugas tok itu juga nggak masalah. Pak kok repot-repot datang anggo tugas, ora anggo tugas kan podo penake. Pak David orang ngoreksi aku orang garap. Ane nganggo ngono ceritane negarane bubrah. Ya kaya podo dhewe korupsi ya, podo-podo kowe entuk duit, aku entuk duit, podo-podo ora ngerti to, ya sama. Jadi bukan seperti itu. Tujuan tugas itu saya mau ngecek kalian mudeng enggak. Kalau saya tanya satu-satu, Mbak ngerti, kamu ngerti itu. Jadi podo-podo pemenang itu. Arisan ibu-ibu PKK di tempat saya itu kalau ibu saya arisan itu wah sing jero ngomong apa, sing ngisor, sing jaba luwih rame. Terus nanti jero ngomong setuju, sing jaba setuju. Padahal rame dhewe, bang tangan setuju apa ibu-ibu? Ya meneng kabeh ora ngerti. Yang penting kan bengok setuju tok banter lah. Kalau saya tanya, "Kamu paham?" Ya kami mesti enggak paham. Takoni ya mesti ngerti. Makanya pakai tugas ini. Supaya saya bisa ngecek pemahaman kamu ngerti atau tidak. Gitu ya. Jadi tidak setiap pertemuan mesti ada 3 ini, tapi paling tidak ada salah satu lah, bisa materi tok, bisa tugas tok, bisa materi plus tugas. Itu ya. Jadi yang kamu lakukan dalam pertemuan saya, yang pertama itu nanti kamu tinggal presensi, terus kemudian ikuti materinya yang ada di situ.
Itu tentang apa namanya yang akan kita gunakan di Google Classroom seperti itu. Itu untuk presensinya. Terus kemudian materinya, saya screen lagi. Nah, ini materi yang kita pelajari ini sudah sesuai Permendikbud dengan lampiran Kemendikbud dengan Permen nomor 24 tahun 2016. Jadi gue ngerti materi yang diajari apa ora sak seneng aku mulang dhewe karepku piye tidak, tapi di sini ada materinya untuk kelas 10. Basic logaritma dulu mungkin kalian dengan Pak Rizal. Mungkin Pak Rizal itu halus, mungkin saya agak kasar-kasar sedikit. Kalau Pak Rizal mungkin ngomongnya apik, kalau saya enggak. Kalau saya misalkan ngomong ini di sinau, ini otaknya dipakai, itu saya juga akan ngomong gitu. Pak, kok omongannya keras? Bukan masalah keras atau tidak, karena ini lembaga pendidikan justru aku wani ngomong gitu. Supaya kamu bisa ngerti. Kan kamu nggak akan ngerti nih saya ngomong pelan-pelan. Misalkan Mbak Vidya saya suruh maju ke depan atau saya suruh mengerjakan. Jadi reso garap, tapi saya ngomong, oh apa-apa Mbak cantik, wis sudah maju, sudah mengerjakan bagus, saya nulis bagus ya gitu, ora bakal iso-iso. Enggak bisa, ya itu dikerjakan, coba dipikir sih dan sebagainya. Itu salah, lah itu baru kamu bisa memperbaiki. Kalau saya prinsip saya begitu. Ini jadi yang kita pelajari itu di kelas 11 itu cuma sedikit, ada cuma 4 KD. Yang satu menjelaskan menentukan penyesuaian persamaan trigonometri, terus kedua selisih sinus kosinus, yang ketiga lingkaran, yang keempat polinom. Ini biasanya 3.1, 3.2 itu diselesaikan di semester 1. Terus kemudian 3.3, 3.4 itu diselesaikan di semester 2. Pak, apa semua ini harus dipelajari? Sebenarnya di aturan pemerintah yang baru, selama PJJ itu boleh. Tidak semuanya dipelajari. Ada beberapa yang dibuang itu boleh. Tapi SMA Negeri 1 Wonogiri itu menganut diputuskan, tidak menganut pahamin aku, diputuskan oleh sekolah bahwa tetap mempelajari semua. Nah, terus gue batin lah bener kalau sama si Cikim senangannya gak susah muridnya, bukan gak susah muridnya. Kenapa ini dipakai semua itu sudah ada alasannya, karena kan kamu nanti harus kuliah. Kamu kuliah kan harus tes, SBM. Kalau misalkan tidak tes ya bisa tes dan sebagainya. Atau kamu misalkan tes ambil jalannya kan tes. Karena kamu tes ternyata materi yang dilangi 3.2, terus nanti 3.2 muncul di SBMPTN, gue reso garap kan repot. Karena kan universitas nggak mau tahu, yang penting kamu bisa mengerjakan atau tidak. Dia nggak akan tanya kamu dulu jual ajar semua atau tidak, enggak. Ada soal kamu bisa mengerjakan atau tidak, nilaimu berapa, cuma itu yang dilihat universitas. Tujuannya kan begitu. Jadi ini semuanya orang nggak nyusahke wong itu enggak, itu sudah dipikirkan secara baik-baik kenapa ini dipilih semua. Ini nanti 3.1, 3.2 kita pelajari di semester 1. Tapi nanti kalau misalkan waktunya ada sisa, kita 3.3 diambil dulu nggak apa-apa. Kalau dulu saya dengan anak CI, biasanya ini saya selesaikan di semester 1, ini tinggal semester 2, tinggal ini tok. Tapi ya nanti lihat kamu lah. Nek gue so cepet ya, saya ikut cepat. Nek misalkan kamu pelan-pelan ya pelan-pelan. Itu materinya ini. Itu saya kira tentang materinya yang akan kita pelajari, terus apa yang harus saya pakai. Terus sebuah menurut saya dalam matematik itu saya itu Ferrari, corone mobil. Tanpa saya kuliah pun aku nih matematik wis pinter dari zaman gue SMP SMA, ya mungkin kakakmu atau orang tuamu yang kenal dengan saya atau yang pernah ketemu dengan saya, aku nih guru matematiknya wis pinter. Kene guru kira-kira ngajari gue tanpa kuliah repot-repotnya aku yakin aku bisa. Cuma ya tergantung kamunya. Kalau mobil Ferrari ini mau jalan bisa 300 km per jam, kamu mau pakai mobil ini jalannya seperti apa? Kamu pakai 100 km atau cuma 60 km atau malah bawa dodolan tahu bulat? Ya iso-iso wae. Cuma kan ya mobil kalau ini nggak dimanfaatkan secara baik. Jadi saya pengennya bimbing kamu, entah CI entah tidak, tuntutan saya tetap sama. Kita ngerti materinya, paham materinya, bisa ngerti sampai detail. Nah, untuk bisa itu tidak saya yang harus, saya juga akan berusaha, tapi kalau kamu tanpa usaha kamu, tanpa kamu berusaha ya percuma. Kayak tadi misalkan saya jam 7.30 nge-share ya cepet-cepet masuk lah. Jangan sampai saya nyari-nyari kamu di mana, ini kurang siapa, sampai sekarang pun masih ada satu yang belum join. Nah, itu kan orang cetok. Jadi usahakan disiplin, karena PJJ ini nggak disiplin akan ribet. Dan saya juga di grup akan geger biasanya. Sampai saat ini Mbak ini, Mas ini belum ada, atau akan saya telepon ke nomornya, saya cari dan sebagainya. Tujuannya supaya kamu itu bisa disiplin, bisa tertib. Setelah kamu disiplin tertib, kamu sama membaca cari materi satu persatu sampai kamu ngerti. Tanpa disiplin, tanpa tertib, nggak mungkin PJJ itu bisa berjalan dengan baik.
saya tok tertib, saya usaha sebaik-baiknya, tapi kalau dari kamunya sakar PDW ya saya juga nggak bisa. Jadi usahakan saya ngomong lewat Zoom ini tujuannya saya ngerti maksudnya, kamu ngerti maksud saya, dan saya bisa ngerti kamu satu persatu. Kalau ada hal yang mau diomongkan apa bisa lewat ini atau nanti lewat chat. Pak ini pengen saya seperti ini, pengen seperti itulah. Kalau kita sepakati bersama. Itu dari saya kurang lebih apa yang kita pelajari dan sebagainya. Kalau tidak ada perubahan seperti itu. Kalau ada perubahan, tentunya saya akan ngomong lewat Mbak Kirana. Jadi kalau ada perubahan saya ngomong lewat Mbak Kirana, kalau tidak ya kita berjalan seperti yang direncanakan. Kalau ada perubahan mendadak, misalkan ada apa, Pak ada saya tugas apa dan sebagainya, saya ngomong lewat Mbak Kirana. Pak kenapa kok lewatnya Kirana? Lah lewat yang lain itu ribet. Masa aku ngomong siji-siji, ngomong ning Kak Ulia, ngomong ning Kak Ronisa, ngomong ning Tiasting, siji-siji tak pamitian ya malah repot. Malah di sini tak pamitin di sini burung. Makanya lewat satu ketua kelas komunikasi saya begitu. Itu ya dari saya. Terus saya coba kenalan kamu satu persatu. Ya mungkin malah kamu sama temanmu itu malah nggak asing. Mungkin saya yang kurang asing buat kalian. Karena saya lihat itu kalian dari MIPA 5, MIPA 6 berarti dia di sini sekonyol sak kelas. Ya mungkin saya aja yang agak berbeda masuk di kelas ini. Tapi nggak apa-apa, saya coba kenalan satu persatu. Nanti caranya akan saya panggil satu persatu. Terus kamu raise hand. Raise hand ini lewat HP mau PC sama aja. Di bawah itu ada gambar wong kaya wong loro. Nah, so sweet ini berdua. Ada gambar kayak dua orang itu partisipan tulisannya, diklik. Ting, nah itu kamu klik. Nah, di bawah itu muncul ada tulisan raise hand. Raise hand itu angkat tangan, ngacung. Wes, ngerti ya? Lewat HP apa PC podo wae. Jadi kan nanti kalau saya panggil kamu raise hand. Di partisipan diklik terus di paling bawah ada raise hand. Jangan pakai reaction, beda. Orang kedetek di sini. Jadi pakai raise hand, tujuannya itu. Terus yang diungkapkan apa? Nggak usah banyak-banyak. Nama panjangnya siapa, terus nama panggilannya siapa, terus rumahnya mana. Itu aja yang saya mau tahu sementara. Jadi nama saya ini, terus kemudian panggilan saya ini, rumah saya ini. Gitu. Saya kira itu mulai ya, satu persatu. Dari Mbak Avani ini cowoknya mau berapa nih? 1, 2, 3, 4. Mulang-mulang SMK sini wedok kabeh. Wes dari satu-satu. Mbak Avani, where are you Mbak? Minta tolong resign. Mbak Avani, enek ora deh? Ora enek. Oh berarti malah Mbak Avani yang nggak ikut. Namanya nggak ada. Nggak tahu kalau dipakai sebulan. Oh iya ada. Ya biar nanti kita cari Mbak Avani. Selanjutnya Mbak Alifa. Nah, resign Mbak. Mana? Mbak, resign. Nah, kita tak cari. Oke, ayo Mbak. Di unmute dulu. Tak tanya. Ya, oke. Yuk. Perkenalkan, nama saya Alifa Azra Akilah, biasa dipanggil Rara dari Sidoarjo. Sidoarjonya mana, Mbak? Dok, Pak. Hah? Dok. Kamu dari SMP 1 Sidoarjo dulu? Bukan. Dari SMP? SMP IT. Oh iya. Al-Huda. Oke. Terima kasih, Mbak. Panggilannya siapa? Rara. Oke, terima kasih Mbak Rara. Mbak Rara sudah. Alifa tadi sinyalnya jelek. Avani dulu. Coba nanti Mbak Rara sudah. Selanjutnya setelah Mbak Rara, Mbak Alvera. Where are you, Mbak Alvera? Minta tolong raise hand. Alvera. Ya. Perkenalkan, nama saya Alvera Samenorvika, biasa dipanggil Alvera. Saya dari Bungkos Jatiroyo, Jatipuro, Karanganyar. Oh, kamu dari SMP 1? Iya. Berarti Safaki sama Ivana? Iya. Iya, Pak? Iya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Alvera. Panggilannya Mbak Alvera. Udah, terus selanjutnya
Oh ya, ini anak kecil main sebelah makam pahlawan, tapi bukan di makam yang Amorita, Mbak Amorita. Saya nggak ketemu Mbak. Oh ya ini. Ya, ayo. Di unmute dulu Mbak. Ya. Wes, ya. Kenalkan, nama saya Murita Feren Cantika, panggilannya Cantika. Rumah saya di Jatirejo, RT 3, RW 12, Wonoboyo, Wonogiri. Oke, terima kasih Cantika. Ya, itu Mbak Cantika udah. Kalau Mbak Cantika saya udah kenal dari pertama PPDB. Karena bapaknya sering ketemu dengan saya ngajar PPP karena saya juga menangani ekstra PCM, jadi sering ketemu dengan beliau. Tapi bapaknya gagah, anaknya kecil. Oke, setelah Mbak Cantika, Mbak Amarina. Mbak Amarina minta tolong resen Mbak Amarina. Yang sudah tetap on cam loh ya. Jangan terus ditinggal turu. Gantian. Saya bentar. Ya, yuk Mbak. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosyada, dipanggil Amrina dari Selok Kiri. Serok kirinya mana? Ya, itu Semantar. Gemantar. Panggilannya siapa? Amrina. Amrina. Terima kasih Mbak Amrina. Mbak Amrina udah dari Gemantar. Kemudian Mbak Arisna. Jadinya apik banget. Arisna. Mbak, oke. Ya. Di unmute. Di pojok kiri. Nah, udah, yuk. Kenalkan, nama saya Aryasna Selma Narindra, biasa dipanggil Selma. Rumah Gertu RT 3 RW 7 Giripurwo Wonogiri. Mana? Sama satu? Kan deket pasar, Pak. Oh, tapi bukan di pasar. Panggilannya siapa? Selma. Selma. Oke, terima kasih Mbak Selma. Itu tadi Mbak Selma sudah. Aryasma Selma, tapi panggilannya Selma. Terus kemudian Arasinia Worohapsari. Jadi Arasinia. Oke, ayo Mbak Arasinia. Perkenalkan, nama saya Arasinia Worohapsari, biasa dipanggil Sheni dari Sanggrahan RT 02 RW 9 Giripurwo Wonogiri. Panggilannya siapa? Sheni. Seni. Untuk Seni sekolah ngendi? Sanggeranmu mana sama satu mananya? Seberangnya SMA, Pak. Kuburan Jurang Gempal sampingnya. Oh, bukan di kuburannya tapi. Bukan. Oke ya. Terima kasih Mbak Seni. Namanya Seni. Arasi tapi panggilannya Seni. Terus kemudian Mbak Aulia Nur Chandrawati. Aulia. Mbak, kita saya cari. Oke. Ayo Mbak. Ya. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Chandrawati, biasa dipanggil Chandra. Rumah saya Kedung Ringin, Giripurwo, Wonogiri. Oke Mbak Chandra, Kedung Ringinnya mana Mbak? Sama Kuit Ringin besar itu? Masih ke timur, Pak. Dekat SD. SD mana? SD Kedung Ringin? Ya. Oke, panggilannya Chandra ya. Oke, terima kasih Mbak Chandra. Mbak Chandra udah. Setelah Mbak Chandra, Aulia Nur Chandra lagi, Berlian Adwa. Mbak Berlian. Aduh, saya kalau ketemu. Nah. Perkenalkan, nama saya Berlian Adwa Zaneta. Rumah saya di Pandian Jatisono, Wonogiri. Biasa dipanggil Berlian. Panggilannya siapa? Gimana, Pak? Panggilanmu siapa? Berlian. Oke. Terima kasih Berlian. Berlian ya.
begitu asing karena saya sering ketemu dari BPDT, saya ketemu terus Mbak Belian Diosis beberapa kali ketemu dengan saya, jadi saya hafal dengan Mbak Belian. Kemudian Mbak Dian Putri. Oke, SN. Oke Mbak. Yuk. Lanjut sebentar. Oke. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Hapsari, panggilannya Adin dari Kenteng Ngadirojo Kidul. Panggilannya Adin. Iya. Adin. Dian jadi Adin ya di Bali. Oke Mbak Adin dari Ngadirojo, Mbak Dian atau Mbak Adin sudah. Selanjutnya Mbak, waduh nyaman nih. Etika Afril Puput Prihatin. Ini jenis ngomong saya RT itu Mbak. Mbak, etika saya belum ketemu. Ah ya, ayo Mbak. Ya. Perkenalkan, nama saya Etika Afril Puput Prihatin. Alamat dari Nguntoro Nadi. Panggilannya siapa Mbak? Panggilannya Puput. Kamu dari SMP mana dulunya? SMP Negeri 2 Wonogiri. Oke. Nguntoro Nadi. Nguntoro Nadinya mana? Sama Nguntoro Nadinya Ngadipiro, Pak. Oh ya, berarti masuk itu ya. Oke, terima kasih Mbak. Tadi panggilannya Mbak Puput. Oke Mbak. Ya. Sudah. Kemudian selanjutnya setelah Mbak Puput, Mbak Fadilah Falsa. Fadilah Falsa. Oke Mbak. Yuk. Ya. Perkenalkan, nama saya Fadilah Falsa Tahara, biasa dipanggil Falsa. Rumah saya Sidoarjo. Kamu dari SMP Sidoarjo? Iya, Pak. Panggilannya Falsa ya? Iya. Oke, terima kasih Mbak Falsa. Mbak Falsa udah. Kemudian setelah Mbak Falsa, Mbak Vidya Maharamani. Ya, oke. Yuk, Mbak. Bentar, di-unmute dulu. Ini pojok. Ada. Yuk. Perkenalkan, nama Vidya Maharamani, bisa dipanggil Vidya, alamat Sendang Ijo, Solokiri. Oh, tegannya Pak Rio. Ya. Aduh. Panggilannya Vidya ya. Oke, terima kasih Mbak Vidya. Setelah Mbak Vidya sudah, Mbak Vidya, Mbak Afifah Rawijatul Janah. Mbak Afifah, Ayu minta tolong resen Mbak, karena aku mudah mencari Mbak Afifah. Afifah? Oh, belum bisa resen dia, saya tak cari. Afifah, kok nggak ketemu ya? Ini sudah 36 maupun dia keluar lagi? Oke, Mbak Afifah, bentar dilewati dulu. Karena saya cari nggak ada, terus dia nggak resen. Mungkin tadi udah 37 kok. Selanjutnya, setelah Mbak Afifah, Mbak Hanifah, nanti Mbak Afifah sambil ditunggu. Minta tolong resen Mbak Hanifah. Yuk Mbak. Oke. Ya. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ainul Fatimah, biasa dipanggil Hanifah. Alamat saya Jati Beduk, RT 1, RW 7, Purworejo, Wonogiri. Jati Beduknya mana? Jati Beduknya mana? Dekat? Jati Beduknya mana? RT 1, RW 7. Sama yang fitnessan itu? Masih jauh. Panggilannya Hanifah ya? Oke, terima kasih Mbak Hanifah. Mbak Hanifah udah. Terus selanjutnya Mas Ilham. Akhirnya ada yang coba juga. Mas Ilham Akbar. Oke.
Ayo Mas. Halo, nama saya Ilham Akbar Alfiansyah Ramadan dari Tokoh RT 3 RW 4 Wonoboyo Wonogiri. Sama kuburan Cina? Saya depan Indomaret Kokoh, Pak. Pinggir jalan raya? Iya. Nah itu depannya pas di warung itu? Iya, depannya pas. Yang ada warungnya? Di belakang apa ya sekarang di ya. Oke. Panggilannya siapa, Mas? Panggilannya? Akbar. Mas Akbar. Akbar. Rambutmu ini serapi PKM dipotong Ya, itu. Rambutmu alay. Rambutnya dipotong ya? Iya, Pak. Dirapikan. Yes. Jadi rambutnya dipotong itu alasan beberapa kelas itu yang sudah ketemu dengan saya tak tanyai. Itu rambutnya dipotong Mas alasan nilai ini PPKM Pak. Kan rambutnya itu rambutnya dawa pas PPKM. PPKM baru 20 hari. Masuk PPKM itu sudah digondrong. Kan tak durungi PPKM berarti wis dawa. Kan gitu. Setelah Mas Ilham, Mbak Khoirunisa Adela Firdaus. Mbak Khoirunisa, minta tolong Presiden Mbak Khoirunisa. Khoirunisa? Nah, ngomong Mbak Kristaan itu oke Mbak. Yuk, Mbak Khoirunisa. Iya. Iya. Ayo, Mbak. Perkenalkan, nama saya Firnisa Akela. Biasa dipanggil Nisa dari Nungkulan Girimarta Wonogiri. Oh, dari Girimarta. Panggilannya siapa Nisa? Iya. Kamu SMP-nya mana, Mbak? Apa? SMP-nya dari mana? SMP? GNBS Semarang. Oh, kamu dari Semarang. Dari Semarang. Tapi rumahnya Girimarta. Iya. Oke. Panggilannya Mbak Nisa. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Selanjutnya, setelah Mbak Nisa sudah, Mbak Kirana, ketua kelas. Oh, saya paham kenapa sekarang ketua kelasnya cewek. Karena yang cowok cuma 4 butir. Ya, Mbak. Ya. Perkenalkan, nama saya Kirana Nindianis Marantaiswari, biasa dipanggil Kirana. Alamatnya Permega Citra Blumbung Selogiri. Mandi itu, Mbak. Gimana? Kamu di kamar mandi? Di kamar, Pak, ini, Pak. Tapi ini setegel temboknya. Tak pikir di kamar mandi, di Sambiatus. Di Sambiatus. Ya, terima kasih Mbak Ketua Kelas, Mbak Kirana. Nah, mungkin akan sering saya repoti. Kemudian setelah Mbak Kirana, Mbak Lia Dewi. Nah, kalau guru sama satu ada yang namanya Lia juga. Guru matematika. Ya, ayo Mbak Lia. Mbak Linda Kose, Mbak Lia C. Nah, ayo Mbak Lia. Perkenalkan, nama saya Lia Dewi Kurniawati, bisa dipanggil Lia, alamatnya Klemut, RT 2 RW 7, Bulu Sulur, Wonogiri. Oke, Mbak Lia, Klemut Bulu Sulur masuk itu ya. Oke, Mbak Lia, terima kasih Mbak Lia sudah. Setelah Mbak Lia, Mbak Linda, ayo Mbak Linda, baru reset. Tadi kesusun ya, ayo kak, oke. Iya Mbak. Enggak, wes, aduh, jangan timur lagi. Dianmut. Udah. Perkenalkan, nama saya Linda Khoirunisa, biasa dipanggil Linda, alamatnya Pokok RT 2 RW 4 Wonoboyo Wonogiri. Tetangganya Mas Ilham. Oh iya, itu tetangganya. Kamu kenal sebelumnya? Apa? Kamu kenal? Sebelum Kenal. Ya, terima kasih Mbak Linda. Mbak Linda sudah. Kemudian mungkin Mbak Linda cita-citanya jadi model. Jadi ngomong dia sambil berjalan-jalan. Selanjutnya setelah Mbak Linda,
Nah, ini cowok lagi. Muhammad Arif. Mas Muhammad Arif. Bisa minta tolong raise hand, Mas Muhammad Arif. Oke. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Liandi. Panggilannya Arif dari Gerdu RT 1 RW 7 Giripurwo Nagiri. Gerdunya mana, Mas? Timur Kabupaten, Pak. Timur Kabupaten. Terus mana ya? Ya. Pas itu. Ini samping Demrongos. Oh iya, rumahmu situ. Berarti dekat dengan ke sekolah. Samping tower. Ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Arif. Itu kalau sekolah masuk dia dekat. Telat ya kebangetan. Setelah Mas Muhammad Arif, selanjutnya Mbak Mutiara. Mbak Mutiara minta tolong present Mbak Mutiara. Oke. Ya, Mbak Mutiara. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nur Asyifa, bisa dipanggil Mutia, alamat Kedungarang RT 2 RW 1 Sendang Wonogiri. Oke, panggilannya Mutiara. Mutia. Mutia, oke. Terima kasih Mbak Mutiara yang panggilannya Mbak Mutia. Mutiara dipanggil Mutia. Selanjutnya Mbak Nacipa. Nacipa minta tolong raise hand Mbak Nacipa. Oke. Mbak Naswar itu dulu. Mbak Nacipa dulu. Ayo Mbak. Perkenalkan, nama saya Cipa Ririn Ramadhani, biasa dipanggil Ririn, alamat saya Trawas RT 1 RW 9 Kasihan Ngadirojo Wonogiri. Oh, panggilannya Ririn. Ya. Oh, berarti rumahnya Kasihan ya. Kamu punya awet durian? Punya, Pak. Nah, sebenarnya pas usung durian kita main ke sana bareng-bareng. Oke, Mbak. Siap, Pak. Ya, Mbak Ririn, terima kasih Mbak Ririn. Terus selanjutnya Mbak Nadia NG. Nadia NG. Halo, oke. Yuk Mbak. Ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Enji Pratiwi, panggilan Nadia, alamat Kajen. Kajennya mana? Dekat kolam renang, Pak. Oh, ya. Apanya? Apa atasnya? Atasnya. Ya, enggak atasnya sih, Pak. Ada perempatan dulu. Oh, iya. Panggilannya Nadia ya? Iya. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Mbak Nadia NG, panggilannya Mbak Nadia. Terus selanjutnya Mbak Nasiwa. Mbak Nasiwa. Natswa atau Natsiwa ya maksudnya? Nah, Natswa kok ini loro. Natswa Nida. Jadi Natswa Aurelia ya ini. Natswa Aurelia jenenge sapa ya? Oh, yang Mbak Natsiwa Nida dulu. Nah, Mbak Natsiwa Nida. Nah, yang Mbak Natswa Aurelia aku sih ya, Mbak. Yo, Mbak. Iya, yuk. Perkenalkan, nama saya Mbak Ramadhani, alamat Sumberjo Wiriantoro. Panggilannya? Nasiwa. Oke, Nasiwa. Oke, terima kasih Mbak Nasiwa dari Wuriantoro. Terus setelah Mbak Nasiwa, ini Nasiwa ya. Baru Mbak Natia. Natia. Where are you, Mbak Natia? Minta tolong raise hand, Mbak Natia. Oke. Yuk, Mbak Natia. Mbak, halo.
Maaf, tadi sinyalnya sekolah agak repot. Padahal kita pakai 300 Mbps loh. Ayo Mbak Natia. Oh Mbak, ayo. Udah, yuk Mbak Natia. Silakan. Di-unmute Mbak Natia. Halo. Halo, cek Mbak Natia. Ya. Mbak, di-unmute Mbak. Malah hilang Mbak Natia. Oh, dia malah hilang. Oke, Mbak Natia dilewati dulu. Mbak Najwa sekarang. Tadi yang Najwa Aurelia. Mbak Najwa Aurelia. Oke. Maaf ya, sinyalku. Ayo Mbak Najwa. Ya. Perkenalkan, nama saya Najwa Aurelia Rianmar. Biasa dipanggil Aurel dari Sidoarjo. Oke, Aurel. Dari SMP 1 Sidoarjo dulu? Enggak, dari SMP 1 Wonogiri. Oke, panggilannya Aurel ya? Iya. Terima kasih Mbak Aurel. Mbak Aurel udah, selanjutnya Mbak Ngesti. Minta tolong raise hand, Ngesti. Oke. Ya. Perkenalkan, nama saya Ngesti Hayuning Tias, biasa dipanggil Hayun dari Kedung Rejo, Selagiri, Wonogiri. Oke, terima kasih Mbak Hayun ya. Oke, panggilannya bagus Hayun. Terima kasih Mbak Hayun. Terus selanjutnya Mbak Nirendra Kansa Putri Wijaya. Namanya bagus banget. Mbak Nirendra. Perkenalkan, nama saya Nirendra Kansa Putri Wijaya, biasa dipanggil Kansa dari Jarum RT1 RW1 Sidoarjo, Wonogiri. Panggilannya apa? Bisa. Tandanya apa aja? Iya. Kenal nggak? Susah gitu. Ya wis, terima kasih Mbak Kansa. Setelah Mbak Kansa selesai, terus Mbak Nismira Tungga Mahaswari, namanya bagus banget. Nismara. Nah, yuk Mbak. Ya. Kok suaranya nggak masuk ya? Saya Mbak, coba Mbak, di-mute lagi, terus di-unmute lagi coba. Ya. Tetap belum masuk itu. Tetap belum masuk. Ya wes, coba Mbak Nismara nanti dulu. Nanti gantian saya. Soalnya suaranya nggak masuk. Selanjutnya dulu, sambil nunggu Mbak Nismara, Mbak Novin, sorry. Novida, kakean cewek tadi lupa. Novida. Iya Mas Novida. Ya langsung ngomong. Halo, perkenalkan nama saya Novida Rizky Firmanda, biasa dipanggil Opi, alamat Gerdu RT2 RW 06 Gipurwo Wonogiri. Dipanggil siapa Mas? Pak. Dipanggil siapa? Opi Pak, Opi. Opi. Oh iya. Novida juga bisa. Oke, Mas Opi atau Mas Novida. Terima kasih Mas Opi, Mas Novida. Selanjutnya Mbak Meneh Oktaviana Nur Azizah. Oktaviana Nur Azizah. Ya, ayo Mbak. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Nur Azizah, biasa dipanggil Oktavia. Saya dari Ngelebak, Jatipuro, Karanganyar. Oh, berarti kamu dari Karanganyar juga. Oke, ya, terima kasih Mbak Novi. Panggilannya siapa? Sorry Mbak Novi. Ya, Okta. Terima kasih Mbak Okta. Saya kok teringat-ingat Mas Novida terus malah.
Sorry, Mbak Okta sudah, Mas Novida sudah. Selanjutnya Mbak Putri Sania. Mbak Putri, ya. Perkenalkan, nama saya Putri Sania Ramansa Azara, biasa dipanggil Putri, alamat Pokok RT 3 RW 4 Wonoboyo, Wonogiri. Oh, mana itu? Pokok, Pak. Iya, RW 4 itu sebelahku. Sama makam pahlawan itu tadi? Makam pahlawan, makam Cina? Sebelumnya, dekat rumahnya Akbar. Oh, tetangganya Akbar. Ya. Oke, panggilnya siapa tadi? Putri ya? Iya. Terima kasih Mbak Putri. Mbak Putri sudah. Selanjutnya setelah Mbak Putri, Mbak Riza. Mas Ding, sorry Mas. Kakian Mbak ini. Sorry. Riza itu bisa cowok, bisa cewek soalnya. Nah, yuk Mas. Mas, waduh. Belum ketemu Mas. Bentar. Resen meneh Mas. Kasep turun tadi. Minta tolong resen lagi. Biar namamu naik. Yuk. Perkenalkan, nama saya Riza Nur Fauzi, biasa dipanggil Riza. Rumah saya Jalan Jatisopo, Jatipura, Karanganyar. Kamu dari SMP Jatipura juga? Saya dari Satu Wonogiri. Oh ya, tapi rumahmu Jatipura. Oke Mas Riza. Nah ini cowok yang terakhir di kelas. Karena cowoknya cuma 4. Selanjutnya, Mbak Salsa Bilarifana. Minta tolong resen, Mbak Salsa Bilarifana. Nah, oke. Oh, Salsa, Delia. Dan sah. Nah, Perkenalkan, nama saya Salsa Bilarifana, biasa dipanggil Salsa. Rumah saya di Nguntoro Nadi. Oke, ya wis, terima kasih Salsa. Jadi Salsa ini adiknya teman saya, guru SMA 1. Selanjutnya setelah Salsa, Mbak Tiasning Nurfinka. Mbak Tiasning. Resen, Mbak. Oke. Ayo, Mbak. Nama saya Tiasning Nurfinka, panggilannya Vinka, rumahnya di Jatirejo, Wonoboyo, Wonogiri. Panggilannya Vinka ya? Ya. Oke, terima kasih Mbak Vinka dari Jatirejo. Selanjutnya yang tadi masih belum bisa, Mbak Avani. Enak meneh apa ilang meneh? Sinyal ilang jarine. Mbak Avani, oke, masih bisa. Ayo Mbak, langsung aja Mbak. Perkenalkan, nama saya Avani Hayu Prabaningtyas, alamat Pengkol RT 1 RW 1 Bawah Kidul, Wonogiri. Panggilannya? Fani. Oke, terima kasih Mbak Avani. Panggilannya Fani. Udah, Mbak Fani udah. Yang tadi belum bisa lagi. Selanjutnya setelah Mbak Fani. Mbak Afifah. Mbak Afifah. Hafifah. Oh, hilang dia. Nanti Mbak Afifah kon chat aku ya, Mbak Afifah. Ya saya bisa ngerti namanya dan fotonya. Setelah Mbak Afifah, yang masih belum bisa Mbak Natia. Mbak Natia. Tentang Mbak. Coba. Ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Laksita, biasa dipanggil Nadia, alamat Kaloran RT 4 RW 6 Giritirto, Wonogiri. Oke, Kalorannya. Panggilannya Natia, Mbak. Oke, Mbak Natia sudah. Selanjutnya setelah Mbak Natia, yang Mbak Nismara, tadi yang suaranya hilang. Minta tolong resen Mbak Nismara. Oke, ya. Coba Mbak Isora, oke. Yuk. Tetap nggak bisa. Ya wis Mbak Nismara nanti chat aja ya. Chat aku Mbak.
Jadi saya bisa tahu namanya dan sebagainya. Mbak Nismara udah, cek lagi sekali lagi. Mbak Hafifah, ada enggak? Hafifah. Oh, enggak ada. Namanya tak tarik dari namanya enggak ada. Ya wis. Udah. Wis, jadi itu dari saya. Ada beberapa tadi yang belum bisa, nanti Mbak Afifah sama Mbak Nismara suruh chat saya ya. Ya saya bisa tahu namanya, terus panggilannya, terus rumahnya. Yang lain saya kira sudah. Jadi itu sekian dari saya coba kenalan kalian satu persatu. Saya coba mengingat nama kalian satu persatu, tapi nanti jangan bosan kalau saya tanya namanya siapa Mbak, namanya siapa Mas. Mas gitu, saya akan seperti kan, oh ya burung papat. Gitu, tapi yang Mbak mungkin agak lama. Itu sekian dari saya, terus sampai jam saya kan jadwalnya jam 9, ini jam masih kurang 10 menit. 10 menit nanti silakan setelah saya keluar, kemudian kalian masuk ke Google Classroom, yang kalian lakukan masuk ke Google Classroom dan kedua persepsi. Nah, sekian dari saya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.